Berbicaralah kepada kami, karena setiap kami yang hadir pada saat ini, tanpa terkecuali kami membutuhkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, puji nama Tuhan. Saudara bersuka cita pada hari ini. Amin. Ya, saudara bersuka cita karena Tuhan itu baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya bagi kita yang senantiasa berharap kepada Dia. Haleluya. Saudara-saudara, pada saat ini firman Tuhan akan diambil dari kitab Keluaran pasal yang ke-15 ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-27. Sekali lagi, firman Tuhan pada hari ini akan diambil dari kitab Keluaran pasal 15 ayat 22 dan 27. Sudah ditayangkan di screen, saya akan membacakan dan Bapak Ibu Saudara bisa mendengarkan. Keluaran 15 ayat 22 sampai 27 bunyinya demikian. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada Mesir. Sebab aku, Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemalah mereka di sana, di tepi air itu. Haleluya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Bapak, Ibu, Saudara, kalau saya bisa kasih judul untuk khotbah pada hari ini, judulnya adalah Janganlah Bersungut-sungut. Saudara, pembacaan firman Tuhan yang baru kita baca ini adalah suatu peristiwa yang dialami oleh bangsa Israel dalam perjalanan mereka menuju tanah perjanjian, tanah Kanaan, saudara. Dan perjalanan bangsa Israel menuju Kanaan itu bukanlah suatu perjalanan yang mudah, tetapi ini adalah suatu perjalanan yang penuh dengan tantangan. Ya, karena yang mereka harus melewati padang gurun yang sangat tandus. Dan kalau di padang gurun itu pada waktu siang sangatlah panas dan pada waktu malam sangatlah dingin, saudara. Belum lagi ada binatang-binatang buas yang di sekeliling mereka, yang di sekitar mereka, yang sewaktu-waktu bisa menyerang mereka, saudara. Ya, jadi ini suatu perjalanan yang penuh dengan tantangan. Tetapi apapun tantangan yang harus mereka hadapi, ada Tuhan yang bersama dengan mereka, yang siap untuk menolong mereka, yang memelihara kehidupan mereka selama mereka dalam perjalanan itu. Saudara-saudara, kita kembali kepada firman Tuhan yang baru kita baca. Kalau kita melihat dalam Kejadian pasal 15 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-23, dikatakan di sana, Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Saudara-saudara, setelah mereka berangkat dari Laut Teberau, ya mereka masuk ke padang gurun Syur. Dan di padang gurun itu, dikatakan di dalam Alkitab mereka harus berjalan selama 3 hari lamanya. Ya, nah saudara, kalau berjalan di padang gurun itu bukan suatu perjalanan yang menyenangkan, saudara. Ya,
Karena di padang gurun itu saya katakan tadi pada waktu siang sangatlah panas, Saudara. Ya, suhu di padang gurun itu bisa antara 50 sampai 57 derajat Celcius kalau siang. Dan kalau malam ya itu bisa mencapai -4 derajat Celcius sampai -10 derajat Celcius. Ya, jadi sangat dingin kalau malam. Ini sangat kontradiksi ya antara malam dan siang kalau kita ada di padang gurun, Saudara. Ya, dan setelah mereka berjalan 3 hari di padang gurun, ya mereka tiba di satu tempat yang bernama Mara. Ya, saudara bisa membayangkan ya bagaimana perjalanan mereka selama 3 hari dan mereka tidak mendapatkan air. Ya, tentunya bangsa Israel sangat kehausan pada waktu itu. Ya, dan mereka tiba di Mara dan mereka berharap pada waktu mereka sampai di Mara, mereka akan mendapatkan air di sana, Saudara. Tetapi ternyata pada waktu mereka sampai di Mara memang airnya ada di sana. Tetapi ketika mereka minum air itu pahit rasanya. Dan air itu dikatakan oleh Alkitab ya, itu tidak bisa diminum, Saudara. Ya. Nah, kita akan lihat apa reaksi dari bangsa Israel ketika mereka diperhadapkan dengan situasi yang seperti ini. Kita bisa baca itu dalam Keluaran pasal 15 ayat 24, kita akan lihat apa reaksi dari bangsa Israel. Dikatakan lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Ya. Jadi reaksi dari bangsa Israel di sini mereka pada waktu menghadapi situasi yang seperti itu, mereka bersungut-sungut ya dan berkata kepada Musa, apakah yang harus kami minum? Saudara, apakah arti kata bersungut-sungut? Saudara, bersungut-sungut itu artinya menggerutu, mengomel, mengeluh terhadap suatu peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan. Ya, itu arti kata bersungut-sungut. Sebenarnya pada waktu bangsa Israel bersungut-sungut kepada Musa, mereka bukan sedang bersungut-sungut kepada Musa, tetapi mereka sedang bersungut-sungut kepada Tuhan. Ya, karena Tuhanlah yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir untuk menuju ke tanah Kanaan, Saudara. Ya, Musa ini hanya alat yang dipakai oleh Tuhan untuk memimpin mereka. Ya, tetapi inisiatif untuk mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir, ya, dari tanah perbudakan, ya, mereka dibebaskan, dikeluarkan dari sana, itu adalah inisiatif daripada Tuhan sendiri, Saudara. Ya, jadi sebenarnya pada waktu mereka bersungut-sungut, itu sebenarnya mereka sedang bersungut-sungut kepada Tuhan. Ya, Saudara, pada waktu seseorang bersungut-sungut, sebenarnya dia sedang melawan Allah. Ya, dia sedang tidak percaya kepada Tuhan. Nah, bangsa Israel, kalau kita membaca ya tentang kehidupan bangsa Israel di dalam Alkitab, bangsa Israel ini adalah bangsa yang senang sekali bersungut-sungut. Ya, mereka suka sekali untuk bersungut-sungut. Ya, selama di padang gurun, ya, pada waktu menghadapi situasi demi situasi, mereka selalu bersungut-sungut kepada Tuhan. Ya, kalau kita lihat di dalam Keluaran 4 ayat 11 dan 12, coba kita lihat ayat firman Tuhan ini. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Saudara, ini adalah peristiwa pada waktu orang Israel dikejar-kejar oleh pasukan Firaun, ya, dan lalu mereka bersungut-sungut kepada Musa, ya, mereka berkata, ya, memangnya nggak ada kuburan di Mesir sehingga engkau membawa kami di padang gurun ini dan kami harus mati di padang gurun ini, ya, masih lebih bagus, ya, lebih enak, ya, kalau kami berada di Mesir saat ini, walaupun kami harus bekerja kepada orang Mesir. Ya, daripada kami harus mengalami kematian di padang gurun ini. Ya, kira-kira seperti itu yang mereka katakan kepada Musa, Saudara. Ya, ini adalah persungutan yang mereka lakukan, Saudara. Ya, pada waktu mereka dikejar-kejar oleh Firaun, ya, dan kita tahu ceritanya dan akhirnya
Firaun dan pasukannya itu ketika mereka coba untuk mengejar bangsa Israel, mereka akhirnya dihancurkan, dimusnahkan dan mati di Laut Merah, Saudara, ya. Nah, saudara-saudara, ada lagi peristiwa ya kalau kita baca dalam Keluaran 16 ayat 2 dan 3. Ini adalah bangsa Israel ya, karena mereka ingin makanan yang enak ya. Mereka bersungut-sungut kepada Musa. Ya, kita baca ayatnya, di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar dari padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Ya, jadi selalu bangsa Israel mengingat apa yang terjadi dalam kehidupan mereka pada waktu mereka masih berada di Mesir, saudara. Ya, Mesir ini berbicara tentang dunia. Ya, jadi orang Israel ya dikeluarkan dari Mesir ya dengan tujuan apa? Untuk mereka bisa beribadah kepada Tuhan sebenarnya. Nah, mereka selalu teringat di Mesir. Nah, pada waktu mereka ingin makan, mereka bersungut-sungut ya, mungkin mereka bosan dengan makanan yang ada pada waktu itu, mereka merasa kurang ya, dan mereka bersungut-sungut kepada Musa ya. Tetapi Tuhan itu baik, saudara ya. Pada waktu bangsa Israel itu bersungut-sungut, Tuhan memberikan roti mana dari langit ya. Dia memberikan burung-burung daging untuk dimakan oleh mereka selama 40 tahun ya. Tuhan memelihara kehidupan mereka selama mereka berada di padang gurun, saudara. Mereka bisa makan sepuas-puasnya ya. Pagi hari mereka bisa memunguti itu mana-mana ya, dan makan sepuas-puasnya. Dan pada waktu petang ya, tengah hari, saudara ya, mereka diberikan ada burung-burung yang mereka juga bisa makan, saudara. Ini luar biasa pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan bangsa Israel, saudara. Dan ketika kita juga melihat waktu bangsa Israel hendak masuk ke tanah Kanaan, ya, Musa menyuruh ada 12 pengintai untuk pergi mengintai tanah Kanaan. Dan ketika mereka balik memberikan kabar kepada Musa, ya, karena kalau mereka hendak memasuki suatu tempat, ya mereka harus mengetahui ada apa di sana, orang-orangnya bagaimana, tempat itu berkubu atau tidak, ya itu perlu diselidiki. Ya makanya 12 orang pengintai atau 12 orang mata-mata ini diutus oleh Musa untuk mengintai daerah itu, saudara. Ya, dan ketika mereka kembali, ya 10 orang membawa kabar yang negatif tentang Kanaan, saudara. Ya, hanya 2 orang yaitu Kaleb dan Yosua yang memberikan kabar yang positif. Ya, 10 orang ini memberi kabar yang menakut-nakuti bangsa Israel pada waktu itu. Sehingga bangsa Israel hanya ketakutan, saudara. Yang mereka bilang di Kanaan itu, ya orang yang tinggal di sana adalah orang yang suka memakan manusia. Dan orang yang tinggal di sana berperawakan yang sangat tinggi, ya besar. Bahkan ada keturunan raksasa yang tinggal di sana. Nah, ini membuat orang Israel ketakutan. Dan akhirnya mereka bersungut-sungut kepada Musa, saudara. Ya, dan selalu mereka membandingkan kehidupan mereka pada waktu mereka masih ada di Mesir, saudara. Ya, selalu mereka berkata, apakah engkau mau membuat kami mati di padang gurun? Itu yang selalu mereka katakan pada waktu mereka bersungut-sungut kepada Musa. Nah, saudara, di dalam ayat firman Tuhan yang baru kita baca ini kita melihat juga bagaimana orang Israel bersungut-sungut, ya, karena mereka tidak ada air dan akhirnya mereka bersungut-sungut kepada Musa. Ya, mereka berkata, apakah yang akan kami minum? Lebih baik di Mesir daripada kami harus mati di sini, saudara. Ya, jadi banyak situasi-situasi kalau saudara membaca di dalam Alkitab tentang kehidupan orang Israel, di mana kehidupan mereka tidak lepas dari persungutan, saudara. Ya, saudara bisa membayangkan bagaimana situasi yang dialami oleh Musa pada waktu itu, ya, yang selalu menerima persungutan, ya, menerima omelan, ya, keluhan dari bangsa Israel pada waktu itu, ya bukan hanya 1-2 orang, saudara. Ya, bangsa Israel kurang lebih ada 2 juta orang yang keluar dari tanah Mesir, saudara. Ya, jadi dia harus menerima komplain dari orang-orang itu.
terhadap situasi yang terjadi. Ya, kadang-kadang kita melihat orang yang selalu mengomel, mengeluh, ya. 1-2 orang aja, kalau kita berhadapan dengan orang-orang seperti ini, rasanya tidak tahan, saudara. Ya, apalagi harus menghadapi jutaan orang, ya, yang kerjaannya adalah pada waktu ada situasi ngomel, pada waktu ada situasi ngeluh, pada waktu ada situasi menggerutu, pada waktu ada situasi komplain, saudara. Saudara bisa membayangkan ya bagaimana keadaan dan situasi dari Nabi Musa pada waktu itu? Saya percaya kalau Nabi Musa bisa kuat, itu karena kekuatan Allah yang bekerja di dalam dirinya. Amin, saudara. Kalau dia dengan kekuatan dirinya sendiri, tidak mungkin dia bisa menghadapi bangsa Israel yang suka komplain ini. Ya, bangsa Israel yang suka bersungut-sungut. Dia tidak mungkin bisa menghadapi bangsa Israel pada waktu itu. Saudara-saudara, ya dalam kehidupan kita, ya kita pun kadang-kadang suka melakukan hal ini. Ya, suka bersungut-sungut. Bukan hanya ketika kita menghadapi situasi yang besar, bahkan situasi-situasi yang kelihatannya sepele, kita suka mengomel, saudara. Ya bahkan saya ada melihat ya orang ya yang selalu kalau nggak ngomel setiap hari kayaknya nggak puas. Ya, hidupnya ngomel aja, ya, mengeluh aja, ya. Saudara, ini adalah kehidupan bangsa Israel dan Tuhan tidak mau kehidupan kita menjadi orang yang suka bersungut-sungut. Ya janganlah kita bersungut-sungut, saudara. Amin. Hendaklah lebih baik daripada bersungut-sungut. Mari kita hidup di dalam pengucapan syukur kepada Tuhan. Amin, saudara. Kita hidup di dalam pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Amin. Pergunakan mulut kita untuk memuji dan menyembah Dia, untuk mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Ya. Nah, saudara-saudara, ada beberapa hal ya yang saya ingin sampaikan yang ingin saya sampaikan, kenapa kita dilarang untuk bersungut-sungut, saudara. Kenapa Tuhan tidak mau kita hidup di dalam persungutan. Yang pertama, karena pada waktu kita hidup bersungut-sungut, sebenarnya kita sedang menyalahkan Tuhan. Ya, kadang-kadang pada waktu kita ada di tempat pekerjaan, ya, kita bersungut-sungut dengan teman atau rekan kerja kita. Ya kenapa? Kok orang ini saya ditempatkan bekerja sama dengan orang yang malas seperti ini misalnya. Ya, kenapa? Pekerjaan saya yang dikasih oleh bos saya lebih banyak daripada rekan saya. Nah, kita mulai bersungut-sungut ya. Bahkan di rumah, ya pada waktu ada situasi-situasi di rumah, kita mulai bersungut-sungut. Ya. Di dalam pelayanan, kita juga bisa bersungut-sungut, saudara. Jadi di mana saja ya ada kesempatan untuk kita untuk bisa bersungut-sungut, saudara. Benar? Ya. Jadi daripada kita bersungut-sungut, lebih baik kita mengucap syukur kepada Tuhan. Ya percaya kepada Tuhan bahwa Dia sanggup mengubah suatu keadaan yang sulit, keadaan yang pelik, keadaan yang kelihatannya tidak menyenangkan di dalam hidup kita yang terjadi itu menjadi kebaikan. Ya karena Tuhan adalah Allah yang bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Amin. Ya. Yang kedua, kenapa kita dilarang untuk bersungut-sungut? Karena pada waktu kita bersungut-sungut, pada waktu kita ngomel, mengeluh, menggerutu kepada Tuhan, berarti kita tidak percaya ya kepada Tuhan dan berarti kita meragukan Tuhan. Ya, ini yang kedua, saudara. Ya, kita meragukan firman-Nya, kita meragukan janji-janjinya, saudara. Ya kita meragukan penyertaannya, kita meragukan kuasanya, kita meragukan apalagi melakukan perlindungannya, meragukan pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita. Itu yang terjadi pada waktu kita bersungut-sungut kepada Tuhan. Dan tentunya Tuhan akan sangat sedih kalau Dia melihat umatnya suka bersungut-sungut, saudara. Ya, Dia akan sedih kalau melihat kita yang adalah orang-orang yang percaya, ya tetapi suka bersungut-sungut kepada Dia. Tuhan akan sedih, saudara.
Dia mau supaya pada waktu kita percaya kepada dia, kita percaya kepada dia dengan segenap hati kita. Dengan sepenuh hati kita, kita mau percaya kepada Tuhan. Kita percaya bahwa dia adalah Tuhan yang pegang kendali atas seluruh yang terjadi di dalam hidup kita. Amin. Ya. Yang ketiga, bersungut-sungut adalah kehidupan yang tidak tahu mengucap syukur kepada Tuhan. Padahal sebenarnya Tuhan mau kehidupan orang percaya itu lifestyle, gaya hidupnya adalah gaya hidup yang penuh dengan pengucapan syukur. Ya makanya ada firman Tuhan yang berkata, mengucap syukurlah di dalam segala hal. Amin. Tuhan mau di dalam segala sesuatu, situasi yang terjadi dalam hidup kita, kita mau menaikkan syukur kepada Tuhan. Karena kita tahu bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Ya apapun situasi yang kita hadapi, pasti ada jalan keluar. Apapun situasi yang kita alami, pasti ada pertolongan daripada Tuhan. Ya pencobaan, tantangan boleh datang dalam hidup kita, tetapi di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Ya, di dalam Tuhan selalu ada kemenangan. Amin, saudara. Ya, jadi ini adalah 3 hal kenapa kita tidak boleh bersungut-sungut. Ya, nah kita akan lihat apa akibat dari persungutan yang dilakukan oleh bangsa Israel, saudara. Kita lihat dalam 1 Korintus 10, ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Haleluya. Saudara-saudara, dalam firman Tuhan ini menjelaskan dengan clear, ya, dengan sangat jelas sekali, ya, bahwa karena bersungut-sungut, akhirnya ada beberapa orang dibinasakan oleh malaikat maut. Ya. Bahkan kalau kita baca dalam kitab Bilangan, ya, bukan hanya beberapa orang, ya, ada kan ribu orang yang akhirnya mati karena persungutan, saudara. Ya, jadi memang Tuhan melarang, ya, kita untuk bersungut-sungut di hadapan Dia. Amin, ya. Jangan seperti bangsa Israel yang selalu membandingkan kehidupannya dengan kehidupan lamanya ketika mereka masih berada di Mesir, saudara. Saya tadi berkata bahwa Mesir ini adalah lambang dari dunia. Bangsa Israel ini sudah dibebaskan, sudah dimerdekakan dari perbudakan di tanah Mesir. Dan mereka dibawa keluar oleh Tuhan, ya, untuk menuju ke satu tempat, yaitu tanah perjanjian, di mana di sana ada berkat-berkat Allah, di sana ada kelimpahan yang Tuhan sudah sediakan buat mereka. Ya, tetapi dalam perjalanan ini mereka penuh dengan persungutan. Ya, saudara, selama kita ada di dunia ini, ya, hidup ini adalah suatu perjalanan. Amin. Dan tentunya pada waktu kita sedang berjalan di dalam dunia yang sudah broken ini, dunia yang sudah jatuh ini, ya janganlah kita menjalani kehidupan ini dengan bersungut-sungut, saudara. Ya, tetapi kita mau menjalani kehidupan ini dengan penuh pengucapan syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan itu baik, ya. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Ya, Dia tidak pernah membiarkan kita. Dia selalu menyertai kehidupan kita. Dia tidak pernah membiarkan kita, tetapi Dia selalu ada di setiap area dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Dan Dia selalu mau menolong kita. Ya, Dia selalu mau memberikan kekuatan pada waktu ada tantangan datang dalam hidup kita. Kekuatannya akan bekerja melalui hidup kita sehingga kita bisa melewati setiap tantangan, pencobaan yang terjadi di dalam hidup kita. Saudara-saudara, kita harus memilih untuk hidup tidak dalam persungutan. Ya, kalau kita lihat di dalam ayat 1 dalam 1 Korintus 10 ayat 10 sampai 11 ini, ya. Jadi dikatakan ada beberapa orang, ya, yang akhirnya dibinasakan oleh malaikat maut. Jadi ada orang-orang karena persungutan akhirnya mengalami kebinasaan, ya. Tetapi ada juga orang-orang yang tidak bersungut-sungut, saudara.
Ya, karena dibilang ada beberapa orang, ya. Ada orang-orang yang memilih untuk tidak hidup dalam persungutan, Saudara. Amin. Ya, oleh karena itu kita harus memilih untuk menjadi orang-orang percaya yang tidak berjalan dalam persungutan kepada Tuhan. Amin. Di dalam Amsal 18 ayat 21 dikatakan hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Ya, jadi kehidupan kita ini ya dikatakan tergantung dari cara berkata-kata kita. Tergantung dari lidah kita. Ya makanya firman Allah berkata hidup dan mati dikuasai oleh lidah, Saudara. Ya siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Ya. Jadi Saudara lihat, jaga cara-cara engkau berkata-kata. Karena dengan perkataanmu ini akan membawa engkau pada kehidupan, tetapi dengan perkataanmu ini akan membawa engkau kepada kematian, Saudara. Amin. Kita bisa diselamatkan karena kita mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Kita berkata-kata, ya, kita percaya dalam hati dan mengaku dengan mulut. Ya, itu berkata-kata, Saudara. Sehingga kita boleh memperoleh keselamatan karena ada pengakuan ya bahwa kita membutuhkan Tuhan sebagai juru selamat pribadi dalam hidup kita dan kita menjadikan dia sebagai Tuhan, kurios, penguasa tunggal dalam hidup kita, maka kita diselamatkan, Saudara. Ya, ini berkata-kata, ya. Nah, janganlah kita mempergunakan lidah kita untuk memperkatakan sesuatu yang negatif, ya, sesuatu yang tidak benar, ya, sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Allah, dan memperkatakan lidah kita memperkatakan bersungut-sungut, ngeluh, ngomel, komplain, dan sebagainya, Saudara. Tapi jaga mulut kita, ya, jaga lidah kita. Ya, karena itu akan membawa kepada kehidupan atau kematian, Saudara. Nah, Saudara, bangsa Israel kalau kita lihat, di dalam pasal sebelumnya mereka sudah mengalami kejadian yang sangat dahsyat. Ya, bagaimana Tuhan menolong mereka dengan membelah Laut Merah, Saudara. Sehingga mereka bisa lewat dan sampai ke seberang dengan selamat. Dan pasukan Firaun akhirnya dibinasakan, ya, di dalam Laut Merah, Saudara. Nah, pada waktu itu kalau Saudara membaca dalam pasal sebelumnya dikatakan bahwa bangsa Israel ini mereka itu takut dan percaya kepada Tuhan. Tetapi kalau kita lihat 3 hari kemudian, ya ketika mereka berjalan dari Laut Merah, mereka berjalan 3 hari di padang gurun dan akhirnya tiba di satu tempat yang bernama Mara. Di situ mereka sudah bersungut-sungut. Ya, Saudara bayangkan, baru 3 hari yang lalu, ya, mereka melihat kedahsyatan Tuhan. Bagaimana Tuhan membuat sesuatu yang sangat spektakuler dengan membelah Laut Merah. Tetapi 3 hari kemudian mereka sudah bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Artinya mereka meragukan. Mereka meragukan Tuhan. Mereka tidak percaya lagi. Ya, ini adalah bangsa Israel, Saudara. Ya, kepercayaan mereka tuh on and off, up and down, Saudara. Yang Tuhan mau dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, pada waktu kita memutuskan untuk percaya kepada Tuhan, marilah kita mau percaya kepada Dia dengan segenap hati kita. Amin. Kita mau percaya penuh kepada Tuhan. Apapun situasi yang kita alami, apapun situasi yang terjadi di dalam hidup kita, kita tetap mau memilih untuk percaya kepada Tuhan. Karena kita tahu bahwa Dia adalah Tuhan yang pegang kendali atas segala sesuatu. Karena kita tahu bahwa itu Tuhan itu baik. Dia selalu menyertai kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia memelihara kehidupan kita. Dia melindungi kita. Dia selalu mau menolong kita. Dia selalu mau mencurahkan kebaikan, kemurahannya di dalam hidup kita. Amin, Saudara. Ya. Jadi kalau kita mau memilih percaya kepada Dia, percayalah sepenuhnya kepada Dia. Amin. Orang yang percaya penuh kepada Tuhan tidak akan hidup lagi dalam kekhawatiran. Tidak akan hidup lagi di dalam ketakutan, Saudara. Ya, karena dia percaya bahwa ada Tuhan yang bersama dengan dia. Haleluya. Saudara, kalau kita lihat Musa ini tidak terpengaruh dengan situasi yang dialami.
Walaupun dia diomelin sama bangsa Israel. Ya, dia harus menerima keluhan-keluhan dari bangsa Israel. Tapi dia tidak terpengaruh, saudara. Ya, dia tidak menyalahkan situasi yang terjadi pada waktu itu. Karena banyak orang Kristen ya yang selalu menyalahkan situasi. Ya. Pada waktu ada situasi yang terjadi dalam hidupnya, mereka menyalahkan situasi, menyalahkan siapa yang bisa disalahin. Ya, bahkan pada waktu jatuh dalam dosa juga menyalahkan situasi yang terjadi. Ya. Tetapi Musa tidak, saudara. Kalau kita melihat ya, Musa tidak membalas apa yang dilakukan oleh bangsa Israel terhadap dirinya. Kalau kita lihat ya, Musa justru dia datang kepada Tuhan. Kita bisa lihat itu di dalam Keluaran pasal 15 ayat 25. Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan dan peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Haleluya. Jadi saudara, kita lihat di sini bahwa pada waktu ada situasi, ya, Musa tidak sama seperti bangsa Israel yang lain, saudara. Musa memilih untuk percaya kepada Tuhan. Makanya Musa datang dan berseru-seru kepada Tuhan. Artinya dia merendahkan diri di hadapan Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan. Ya, pada waktu ada situasi yang terjadi di dalam dirinya. Ya. Dan pada waktu dia berteriak, dia berseru kepada Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan, di situ Tuhan menjawab doanya. Ya, karena doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, itu sangat besar kuasanya, saudara. Ya, dan Tuhan menunjukkan jalan keluarnya. Dikatakan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Ya, saudara bayangkan hanya sepotong kayu itu bisa menetralisir air yang pahit itu, dan akhirnya air itu pada waktu kayu itu dilempar ke air yang pahit itu, air pahit itu berubah menjadi air yang manis, saudara. Ya, ini kalau bisa dikatakan ini adalah mujizat Tuhan. Amin. Sepelik apapun situasi yang kita alami, mujizat Tuhan itu tetap ada. Ya, apa yang kita tidak bisa pikirkan dengan pikiran kita, Tuhan sanggup untuk melakukan itu. Dia sanggup mengadakan apa yang tidak ada menjadi ada, apa yang mustahil menjadi tidak mustahil, apa yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin, saudara. Karena dia Tuhan yang berkuasa. Amin. Ya. Nah, pada waktu dia berdoa, Tuhan memberikan jawaban kepada dia. Tuhan mengubah air yang pahit itu menjadi air yang manis. Ya. Saudara, kalau berbicara tentang pahit, itu berbicara sesuatu yang tidak menyenangkan. Sesuatu yang tidak enak. Ya. Orang tidak suka sesuatu yang rasanya pahit. Ya, makanya kalau minum obat, ya, kalau makan obat, ya, obat itu kebanyakan pahit, saudara. Makanya nggak dikunyah, ya, tetapi langsung ditelan. Ya, karena pahit rasanya, nggak enak kalau makan obat, saudara. Langsung ditelan, saudara. Ya. Nah, pahit itu berbicara tentang sesuatu yang buruk, sesuatu yang tidak menyenangkan yang terjadi. Tetapi Tuhan sanggup untuk mengubah segala yang pahit, segala sesuatu yang tidak menyenangkan menjadi menyenangkan di dalam hidup kita. Amin. Dia sanggup mengubah kekecewaan, duka cita menjadi sukacita. Dia sanggup mengubah kegagalan yang menjadi keberhasilan. Dia sanggup mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Amin. Ya, mungkin ada yang berkata, saudara kalau mungkin pernah dengar, ada orang yang berkata pada waktu dia menghadapi situasi dalam hidupnya, kalau nasi sudah jadi bubur, ya gimana lagi dong? Ya, kan bubur itu nggak bisa diubah jadi nasi lagi. Saudara, kalau Tuhan, ya Tuhan bisa mengubah bubur itu menjadi nasi. Amin. Bahkan Tuhan bisa mengubah bubur itu menjadi apa saja yang dia mau, saudara. Mau dia ubah bubur itu jadi gado-gado, jadi steak, jadi makanan yang enak apapun dia bisa ubah. Karena dia Tuhan. Dia berkuasa untuk melakukan hal itu.
Amin, saudara. Ya, itu Tuhan. Kalau manusia terbatas. Ya, kalau melihat sesuatu, aduh kayaknya udah nggak jalan-jalan keluar nih. Ya kayaknya udah jalan buntu nih. Kalau bagi Tuhan tidak ada yang namanya di kamusnya Tuhan jalan buntu, saudara. Tidak ada di kamusnya Tuhan dead end. Ya, selalu ada jalan bagi Tuhan. Walaupun tidak ada jalan, dia sanggup untuk membuka jalan buat hidup kita. Katakan amin, saudara. Amin. Ya dia sanggup untuk melakukan apa saja karena dia Tuhan. Dia maha kuasa. Amin. Ya. Nah kita baca dalam ayat yang ke-25. Di sana masih ayat yang ke-25. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan dan peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Jadi pada waktu itu Tuhan memberikan peraturan dan ketetapan. Kenapa Tuhan memberikan peraturan dan ketetapan kepada bangsa Israel? Supaya untuk mengatur, namanya peraturan, untuk mengatur kehidupan mereka. Ya, ketetapan itu diberikan untuk mengatur mereka, saudara. Saudara bayangkan kalau misalnya di perempatan jalan tidak ada lampu merah, nggak diatur, ya mobil bisa tabrakan semua, benar nggak? Ya, makanya perlu ada peraturan. Ya, peraturan itu untuk ditaati, ya untuk dijalankan supaya tidak terjadi sesuatu yang membahayakan di dalam kehidupan kita. Nah, ini Tuhan mulai memberikan peraturan dan ketetapan kepada bangsa Israel, saudara. Ya, dan dikatakan pada ayat selanjutnya, di perkataan selanjutnya, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Saudara, terjemahan di dalam Alkitab Indonesia agak kurang tepat, ya. Karena Tuhan itu tidak pernah mencobai dan dia tidak bisa dicobai oleh apapun juga, ya. Tetapi saya coba membaca dalam Alkitab terjemahan bahasa Inggris, kata Tuhan mencoba mereka itu diterjemahkan dengan God test them. Atau diterjemahkan pula dengan kata God prove them. Ya, jadi Tuhan menguji atau Tuhan membuktikan kepada mereka. Jadi pada waktu Tuhan memberikan ketetapan kepada mereka, Tuhan mau supaya mereka pass dari semua ketetapan, dari semua perintah yang dia berikan dalam hidup mereka. Dan Tuhan tidak membiarkan mereka melakukan itu dengan kekuatan mereka sendiri. Dia membuktikan dia ada bersama dengan mereka. Nah, ini arti dari ayat firman Tuhan yang baru kita baca saat ini. Ya. Lalu kita baca di dalam ayat yang ke-26, firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh, bisa ditampilkan mungkin operator, firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Saudara, sebenarnya ini adalah janji firman Tuhan kepada bangsa Israel. Ya, pada waktu dia memberikan ketetapan peraturan kepada mereka, ya, di situ dia berjanji, ya kalau mereka mengikuti ketetapannya, ya maka dia tidak akan menimpakan sakit penyakit. Ini berbicara tentang sakit penyakit, ini berbicara tentang penderitaan, kesusahan, ya, yang akan terjadi, ya. Makanya bangsa Israel harus mengikuti apa yang dia perintahkan dalam hidup mereka. Selama mereka mengikuti ketetapan yang diberikan kepada mereka, selama mereka mengikuti peraturan yang diberikan kepada mereka, mereka akan terlindungi, ya. Mereka akan dipelihara oleh Tuhan. Karena Tuhan tidak akan pernah bisa bekerja kalau kita hidup di luar firman. Jadi nggak akan bisa bekerja. Tetapi pada waktu kita hidup di dalam track-nya Tuhan, di dalam jalannya Tuhan, maka dia akan bisa bekerja, saudara. Roh Kudus bisa bekerja pada waktu kita hidup di dalam firman Allah. Haleluya. Ayat yang terakhir, ayat 27. Ya. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Saudara, dari Mara, ya, bangsa Israel meneruskan perjalanan ke Elim. Ya. Nah, dari Mara ke Elim ini, saya coba lihat ya, berapa jauh sih? Itu kira-kira perjalanan
dari Mara ke Elim, itu jaraknya 8 kilometer, saudara, atau kurang lebih 5 miles. Jadi kalau kita jalan kaki, ya, kalau jalan kakinya, ya jalan kaki yang biasa, mungkin sekitar 3 jam berjalan. Tapi kalau jalannya cepat, mungkin 2 jam juga sudah sampai, saudara. Kalau lari bisa lebih cepat, ya. Tetapi kalau jalannya santai, 3 jam sampai di Elim. Ya. Nah, saudara-saudara, di Elim ini, di situ ada 12 mata air. Ini berbicara tentang suatu tempat yang subur. Ya, berbicara mata air, ini berbicara tentang kehidupan. Ya, mata air artinya air yang nggak habis-habisnya, karena itu adalah mata air yang akan keluar terus, saudara. Ya, Yesus berkata juga bahwa dia adalah air kehidupan. Benar? Dia adalah mata air kehidupan, saudara. Ya, nah air ini berbicara tentang kehidupan. Ya, nah pada waktu bangsa Israel berjalan dari Mara ke Elim, ya mereka mendapati bahwa Elim itu ada 12 mata air. Ini diberikan oleh Tuhan, disediakan oleh Tuhan bagi mereka. Ya dalam perjalanan mereka menuju tanah Kanaan, mereka dipelihara oleh Tuhan, saudara. 12 mata air ini berbicara tentang 12 suku Israel juga. Ya, 12 suku Israel ini masing-masing mendapatkan satu mata air. Karena ada 12 mata air di sana, saudara. Ya, jadi itu diberikan kepada mereka. Jadi setiap orang sebenarnya mempunyai berkat yang sendiri-sendiri, saudara. Jadi jangan kita iri hati kepada orang lain. Loh kok orang lain punya itu, saya enggak. Kok orang lain diberkati dengan ini, saya enggak. Ya, saudara jangan pernah iri dengan orang. Ya, karena Tuhan mempunyai berkat yang khusus di dalam hidupmu. Amin. Berkat yang tersendiri yang Tuhan sudah sediakan dalam hidupmu. Engkau yang perlu engkau lakukan adalah terus percaya kepada Tuhan. Terus berharap kepada Tuhan. Maka engkau akan melihat Tuhan akan memberikan berkat. Yang nanti pada waktu itu diberikan dalam hidupmu, engkau akan terheran-heran. Engkau akan kaget. Oh ternyata berkat saya lebih dari dia. Misalnya contoh. Padahal pertamanya kita udah iri sama dia. Ya, padahal Tuhan mau memberikan lebih daripada dia. Misalnya. Ya, saudara, ya ada berkat yang tersendiri yang Tuhan mau berikan dalam hidup kita. Karena dia mau kita hidup berkelimpahan. Sesuai dengan tema dari gereja ini, tahun ini adalah the year of abundance. Ya, tahun kelimpahan. Tuhan mau kita hidup dalam berkat-berkat Allah. Tuhan mau kita hidup di dalam kelimpahan di dalam Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Itu adalah rencana Tuhan di dalam kehidupan kita, saudara. Nah, kalau berbicara tentang 70 pohon korma, ini berbicara tentang hidup yang berkelimpahan di dalam Tuhan. Amin. Ya, jadi pada waktu kita berjalan di dalam dunia ini, percaya bahwa Tuhan memelihara, Tuhan menyediakan segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya. Haleluya. Dan kalau kita lihat dari Mara ke Elim itu jaraknya 8 kilometer. Ya, kira-kira hanya 3 jam jalan. Sebenarnya kalau bangsa Israel tahan aja sedikit, tidak bersungut-sungut kepada Tuhan. Ya dari Mara mereka ke Elim tuh hanya 3 jam. Ya, jalan santai, ya, hanya 3 jam. Ini berbicara apa? Ini berbicara bahwa setiap situasi, tantangan, pencobaan di dalam hidup kita, itu ada masa kadaluarsa. Ada expiration date, saudara. Ya tidak selama-lamanya kita akan dicobai. Yesus saja dicobai 3 kali, saudara. Dan sesudah itu iblis mundur dari dia. Ya, jadi setiap tantangan, situasi, pencobaan itu ada masa expiration date, kadaluarsa. Ya yang kita perlu lakukan pada waktu ada situasi yang terjadi dalam hidup kita, kita tetap percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan akan menjawab setiap apapun yang kita hadapi di dalam dunia ini. Ya, dia akan jawab, saudara. Yang penting kau tetap percaya, tetap percaya. Jangan bersungut-sungut, tetap percaya. Jangan komplain, tetap percaya sama Tuhan. Dan engkau akan melihat dia akan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar, perbuatan-perbuatan yang ajaib di dalam hidupmu. Amin. Oke.